Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina al-mustafa, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita yang mulia Ayahanda Kiai Haji Dr. Andes Raihan Sabuki, mata Allah Ta'ala hayati, semoga Allah berikan kesenangan dan kebahagiaan fid darain, baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sehat saja. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ustaz kita yang satu ini semakin hari semakin muda. Ya, semakin bersemangat ya. Beda dengan saya, semakin hari semakin boros ini mukanya. Mudah-mudahan beliau dengan segala aktivitasnya yang full, baik itu dengan pondok pesantren beliau dengan di Legoso, yaitu pondok pesantren Madinatul Ilmi, juga dengan beberapa yayasan yang beliau pimpin, termasuk itu Yayasan Darun Nisa, yang tiap kita kalau kemudian lewat di Legoso atau lewat di Ciputat tentunya tidak akan pernah lupa dengan Darun Nisa. Juga dengan yayasan beliau termasuk ada Rehan Tour, PT Rehan and Travel Tour, juga ada Rehan Prima yang satu sama lainnya mendukung dalam menservis seluruh jamaah yang ingin berangkat ke Baitullah. Kalau di Saudi Arabia kita mengenal Khadimul Haramain, yaitu Raja Salman. Kalau daerah Ciputat, daerah Bintaro, kemudian Darun Najah dan sekitarnya, tentunya kita juga mengenal Khadimul Haramain, yaitu guru kita yang mulia Al-Ustaz Raihan Sabuki, yang alhamdulillah sore hari ini berkenan mengisi di tempat kita dalam acara NBA, yaitu ngabuburit barang alumni Pondok Pesantren Darun Najah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman kita yang sudah hadir ikut bergabung, dan baik yang sedang berusaha untuk join, mudah-mudahan insya Allah berikan kelanggengan, kemudahan dalam jaringan internetnya, sehingga mudah-mudahan bisa ikut bergabung segera dalam acara kita di sore hari ini tentunya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga ketua angkatan, baik itu angkatan 22, 38 dan ketua angkatan yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya alumni Darun Najah, bil khusus guru kita yang sering kali hadir, Ustaz Tarpin, Ustaz Nasruddin Khalid, Pak Salbini dan yang lainnya, mudah-mudahan semuanya insya Allah berikan kesehatan dan panjang umur dan manfaat hidup tentunya. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa ada Ustaz Anwar Awaludin, ada Ustaz Zulfikri El Hasan. Ustaz Zulfikri ini luar biasa, Tad. Ini pelatih Persita juga. Ya, beliau juga banyak melatih anak-anak muda sekarang. Ada dokter kita, dokter hati ini, ya, Dokter Iskandar Mekel, Polri langganan kita, ya. Jawab pekerjaan beliau di KTP nambah, biasanya dokter, tapi selama Ramadan ini jadi Polri, ya, dokter plus Polri. Ada tuan guru kita KRT Mukhlis Raksa Negara. Nah, beliau yang punya keraton ini, yang punya keraton di daerah Banten, ya, alhamdulillah ikut hadir. Ayahanda KRT Mukhlis Raksa Negara. Juga ada Ibu Nayu Nafiafi, ya, ibunda ini
di penanaman modal, ya. Beliau sempat menyatakan yang terbanyak Cina dan seterusnya. Juga ada Bunda Siti Maria Ulfa, juga ada Ustadz Taufik Ismail, dan ada Presiden Rumah Produktif, ya, Profesor Yanwadi Syukur. Dan yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini di penghujung daripada pekan yang biasa kita habiskan bersama keluarga kita, sore hari ini kita habiskan bersama teman-teman alumni Pondok Pesantren Darun Najah. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat inayah maunah di hari ke-24 saat ini saja. 24. Nggak hafal tuh harinya. Ya. 24 ya. 24 ya. insya Allah, nanti malam 25 ya. Karena biasanya kalau udah malamnya 25 atau 23 atau 27 jalannya rame, masjidnya rame, suka ada yang ngaji, ya. Maka mudah-mudahan insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka acara kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan guru-guru kita yang kurang sehat seperti Ustadz Sulaiman Effendi yang masih terbaring di rumah sakit misalnya, atau teman-teman kita yang sedang diuji dengan kesehatannya, mudah-mudahan seluruh kita insya Allah diberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihin niyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin nasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Perkenankan saya Haji Ahmadi, salah satu murid dari narasumber kita sore hari ini, yang mulia Ustadz Terandas Kiai Haji Raihan Sabuki. Sebelum beliau memaparkan makna tersirat, ya, dari apa yang kemudian tersimpan di Al-Baqarah 185 misalnya, maka sebelum itu kita akan dengarkan apa yang mengingatkan kita dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantunan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Iskandar Mekel. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Ustadz Iskandar, hidupin dulu, hidupin. Mikrofon. Sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadzal masa' al-mubarak fi yaumi ahad min akhir syahri Ramadan, uridu an aqra'ul Qur'an suratul An'am al-ayah 160 ila 163. Yatakallam anil al-hasanat wal ibadat lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'atin fala yujza illa mithlaha.
فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين آمين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat di Al-Quran barusan, insya Allah kita di hari ke-24 ini berpuasa di tengah pandemi. Mudah-mudahan negara kita bisa kokoh dan mampu melewati pandemi sehingga insya Allah kita bisa beraktivitas seperti sehari-harinya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kita ya Irsyadat wa Taujihat Ulaimat yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Ayahanda Kiai Haji Dr. Andes Raihan Sabuki dengan tema misteri di balik kalimat terakhir ayat 185 Al-Baqarah, yang mana kita tahu di sana banyak sekali misteri-misteri, mulai dari turunnya Al-Quran sampai seluruh aktivitas Ramadan kelihatannya juga ada di situ. Maka insya Allah sore hari ini kita akan diingatkan, akan mendengarkan aktivitas-aktivitas yang kemudian mengandung banyak hal dari misteri-misteri yang Allah sampaikan kepada kita. Maka tanpa berpanjang kalam, waktu dan tempat kami berikan seluas-luasnya.
kepada guru kita, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah syukran ala ma auza'ana alaihi syukra wa sabra wa tasliman lima alhamana alaihi sabra alladhi asbala alaina min kifayatihi sitra wa abdalana min ba'di usri yusra wa azama liman ittaqa wa khafahu ajra wa wa'adana bil hasanatil wahidati ashra ahmaduhu hamdan man adda hamdahu zukhra wa jaddada bil aihi fi kulli maqamin zikra ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ma tala dahrun dahra wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim. Ustaz Dr. Haji Ahmadi Rojali LCMA yang kami hormati dan kami muliakan, beserta seluruh teman-teman angkatan 22 Darun Najah, apa kabar semuanya? Walafiat luar biasa, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat. Amin, 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 amin. Selalu dalam lindungan Allah, dilindungi oleh Allah, dan keluarga kita semua sehat. Dan mudah-mudahan kita bisa mempuasakan bulan suci Ramadan sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua mendapatkan ganjaran terbaik di bulan suci Ramadan yang berbeda kali ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat serta pengikut beliau yang taat hingga akhir zaman. Teman-teman, Ustaz, apa ya. Ustaz? Ini banyak request, banyak yang kangen sama Ustaz. Ya. Udah lama nggak lihat wajah Ustaz, nih banyak yang SMS. Afwan, biar rada terang Ustaz wajahnya, bisa pencahayaannya Ustaz. Oh gitu, wajahnya ya. terang? Ya, agak lebih terang. Gimana lebih terang? Oke Ustaz, tengah-tengah kali saja. Di tengah-tengah kali. Begini. Biar nggak kalah. Tengah begini. Iya. Nah, ini lebih jelas Ustaz. Nah. Lihat, ini banyak yang japri soalnya. Ustaz, ini udah lama nggak ngeliat Ustaznya, jadi pengen lihat langsung. Nah, ya. Sudah belum? Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tamam. Betul, Islamnya udah Malaysia. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di akhir surat, di surat 185 Al-Baqarah 185, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya kutip di sini akhirnya saja surat itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kita semua. Allah menghendaki kemudahan bagi kita semua, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kita. Wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata, maka hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Ikhwan akhwat, manggilnya apa nih Ustaz Ahmadi ya? Teman-teman semua, teman-teman boleh. Pas kangen ya. Sudah lama kita enggak di Darun Najah ya.
Saya Ya. kalau waktu di Darun Najah ingat, Masya Allah. Tahun berapa tuh Ustaz Ahmadi? Kelas satunya? Kelas 1 tahun 93, Ustaz. Tahun 93. Tahun Dan 93 hari berarti ini ada yang anaknya sama dengan Ustadz. 7 orang. Alhamdulillah berkah. Masya Allah ya. Rifai, orang Bangka Belitung. Orangnya orang, Rifai. itu anaknya sama sama Ya. Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan kita juga ketemu di Darun Najah. Di Darun Najah ada anak saya yang pertama sudah ikut bantu ngajar di Darun Najah, insya Allah. Nah, kebetulan yang pertama juga Darun Najah, Ustadz. Anaknya, Rifai itu. Oh gitu ya? Ya, kenal juga sama anaknya Ustadz. Sudah jadi Ustadz juga? Enggak, belum, masih sekolah. Masih mondok. Oh, baik. Ya, baik. Khair, Ustadz. Baik. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang mendapatkannya, maka dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Maka di malam-malam bulan suci Ramadan, konon kabarnya menurut riwayatnya akan datang di 10 malam terakhir. Sekarang sudah malam ke-25, malam ini malam 25. Maka saya mengajak diri saya dan teman-teman semua untuk berjaga-jaga. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Amin. Amin, amin ya Rabb. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang penuh dengan barokah. Kelihatan dari wajah-wajah nih yang hadir, wajah-wajah barokah. Amin. Amin, amin. Ya, wajah berkah. Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini menurunkan Al-Qur'an. Siapa yang banyak membaca Al-Qur'an, maka jangan tanya titik. Ayo jawab. Siapa yang bisa jawab 50.000 nanti ngambil sama Ustaz Ahmadi ya. Ada yang bisa jawab? Iya. Barang siapa yang banyak membaca Al-Qur'an, maka kata Allah dan Rasulnya jangan tanya titik. Ada yang bisa jawab? Silahkan jawab ke Ustaz Ahmadi, dicatat Ustaz Ahmadi ya. Silakan yang mau jawab japri langsung atau suaranya boleh langsung? Boleh langsung, ya. Boleh langsung dijawab ke Ustaz Rehan dengan menghidupkan mikrofonnya detik ini juga, atau dijapri lewat lewat itu SMS di Google Meet. Silakan. Ada yang langsung silakan. Ada Ustaz Nasruddin jawab dijauhkan dari api neraka, Ustaz. Betul apa enggak itu? Belum betul. Belum. Ustaz Nasruddin belum, Ustaz. Silakan yang lain. Silakan. Lumayan nih, belum beli bensin. Ulang lagi pertanyaannya, Ustaz. Ulang lagi pertanyaannya, Ustaz. Barang siapa yang banyak membaca Al-Quran, maka jangan tanya titik. Browsing dulu kayaknya, Ustaz. Browsing dulu. Baik, kita lanjutkan aja dulu ya. Bulan ini adalah bulan Al-Quran. Maka kita jangan lupa untuk terus membaca Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Kalau kita melakukan ketaatan di bulan ini, bukan berarti kita tidak melakukan ketaatan di bulan-bulan yang lain. Itu artinya kita harus terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kita. Kalau kita taat kepada Allah, Allah menginginkan kemudahan hidup bagi kita. Kemudahan, kelancaran dari semua urusan, kesuksesan, keberkahan, kebahagiaan, keselamatan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau kita terus melakukan ketaatan, Allah menginginkan hidup kita mudah. Dan Allah tidak menginginkan kehidupan kita susah, sulit. Kalau kita tidak tambah taat kepada Allah, maka hidup kita tambah sulit. Maka walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan. Bilangan apa yang kita sempurnakan? Bilangan sholat 5 waktunya. Bilangan
Salat 5 waktu sempurna bila dibarengi dengan salat sunnah. Salat sunnah yang paling utama, apa yang salat sunnah yang paling utama setelah salat fardu? Yaitu salat malam. Qiyamul lail. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang bangun malam-malam Lailatul Qadar, itu bangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat malam kemudian ditambah dengan salat duha. Sempurnakan bilangan salatnya, sempurnakan bacaan Al-Qur'annya. Sempurnakan puasanya. Puasa kita akan sempurna kalau kita bayar zakat. Kalau kita tidak bayar zakat, puasanya tidak sempurna. Man shoma ramadhana summat ba'hu sittan min Syawal kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan puasa 1 tahun lamanya. Puasanya 1 tahun lamanya. Maka kalau puasa Syawal dimulai dari hari ketiga, keempat, atau kelima. Kalau lewat dari itu biasanya lewat benar-benar. Bablas, tidak puasa, bahkan kehilangan momen puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian sempurnakan bilangan puasanya, sempurnakan bilangan kebaikan-kebaikan kita. Bilangan kebaikan kita, barang siapa yang sholat malam, kemudian dia di waktu sahur, melakukan apa di waktu sahur? Di waktu sahur, mereka beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Wabil asharihum yastaghfirun. Ini adalah kebiasaan ahli surga. Ada 3 lagi kebiasaan ahli surga. Ada 3 kebiasaan ahli surga lagi. Ada yang tahu? Silakan. Silakan. Boleh jawab langsung face to face atau ke Japrian di pesan. Silakan. Mungkin diulang lagi tadi pertanyaan. Sebutkan 3 kebiasaan ahli surga yang lain. 3 kebiasaan ahli surga. Selain di waktu sahur, dia beristighfar di hadapan Allah. Ayo, udah 2 kali lipat ini nanti hadiahnya. Bukan cuma cari remote, nonton TV, bukan. Cara mencari Tuhan. Atau yang lain-lain. Nanti jadi kuis nanti terakhir mungkin. Apa Ya, ada nanti yang jadi jawab, kuis Ustaz ya. Nasruddin? Baik. Salat tahajud, Ustaz. Ya, baru 1. Baru 1, weh. Ustaz Nasruddin baru Ada 1. 2 lagi, Ustaz. Ustazah Siti Maria Ulfa, ayo. Baru 1, jawabannya sama Ustaz Nasruddin. 2 lagi. Baca Al-Quran, Ustaz. Belum. Ada Bunda Zahro. Belum? Ya. Belum ya. Belum. Ayo 2 lagi. Tahajud, jenguk orang sakit, Ustaz. Belum. Itu menurut hadis Nabi yang 3 itu. Belum. Ini menurut hadis Nabi, bukan menurut rekan-rekan. Ya. Puasa dan zakat, Ustaz. Tahajud, Belum, puasa, ya, belum. zakat. Belum. Belum ya. Nanti Nganterin orang meninggal, Ustaz. Ya, memberi makan orang miskin yang kedua udah masuk. Masuk. Ya, 2. 1 lagi. Satu lagi. Menjaga lisan, kan? Belum, ya. Sedekah? Belum, Ustaz. Belum juga. Wah, belum lengkap jawabannya tadi. Baik, jawabannya aufsus salam, menebarkan salam. Oh, menebar salam. Alhamdulillah. Gagal Menebar dapat salam. mobil tadi. Ya, Dapat surga. umroh gratis gagal tadi. Ya. Aufsus salam. Ait'amut ta'am, memberikan makan pada orang yang lapar. Wasallu billaili wan nasu niyam, itu kebiasaan ahli surga. Kebiasaan ahli surga itu ada dalam bulan suci Ramadan ini.
Maka sebenarnya di yang hadis yang masyhur yang sering kita dengar, al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu merindukan empat macam orang yang dirindukan surga. Yang pertama adalah orang yang talil Quran. Itu yang hadis yang lain, talil Quran. Wa hafizil lisan, jaga lisan. Wa mut'imul ji'an, memberikan makan. Wasaimina fi syahr Ramadan. Teman-teman angkatan 22 yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita lanjutkan. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan kita. Sempurnakan bilangan kita. Kebaikan di bulan suci Ramadan ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Kebaikannya berlipat-lipat keberkahannya. Jangan dilewatkan. Rasulullah di bulan suci Ramadan ini kebaikannya sekencang angin bertiup. Maka kita harus memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya. Kadang-kadang kita ngitung-ngitung. Apa yang kita hitung? Banyak yang kita hitung. Tapi kalau kita hitung-hitung, nikmat Allah tidak mungkin bisa kita hitung. Nikmat Allah begitu banyak, makin dihitung makin kurang. Makin tidak dihitung, makin kita belanjakan di jalan Allah, makin tidak terhitung. Allah berikan rezeki kita, Allah berikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan bulan suci Ramadan ini. Dengan selalu berbuat baik. Man amila salihan, barang siapa yang berbuat baik. Min zakarin ungsa, baik laki-laki maupun perempuan. Fahuwa mu'minun. Syaratnya adalah mukmin. Mukmin adalah yakin dan percaya dengan kebaikan yang Allah janjikan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti semua jerih payah, semua tetesan keringat, semua apa yang sudah kita kerjakan akan diganti oleh Allah dengan segala sesuatu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, maka besarkanlah nama Allah. Niatkanlah malam-malam Ramadan terakhir ini. Niat di hadapan Allah dengan berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikabulkannya doa seorang ahli ibadah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah bercerita dalam kitabnya, seorang ahli ibadah dirampok, ditodong oleh seorang perampok. Kemudian ambil saja semua hartanya. Tapi saya mau melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian dia sholat 2 rakaat, di sujud yang terakhir, sedekat-dekat seorang hamba dikala ia sujud. Di sujud yang terakhir dia berdoa kepada Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Zal Arshil Majid, Ya Fa'alu lima yurid, ikfini min hadha lis, Ya Ghiyasal Mustaghisin, Aghisni, Ya Mughis, Aghisni, Ya Allah, Ya Mughis, Aghisni, Ya Rahman. Singkat cerita, 10 menit, 15 menit kemudian, tiba-tiba ada seorang yang mengendarai kuda, membawa sebongkah kayu, mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi. Kemudian kudanya itu, kayunya itu menabrak si perampok sehingga perampok terjungkal jatuh dan tewas seketika itu juga. Si penunggang kuda ini balik lagi menemui si ahli ibadah. Si ahli ibadah tanya, "Hei, siapa Anda gerangan? Apakah Anda itu adalah utusan kedua orang tuaku yang senang beramal soleh?" Kata dia, bukan saudaraku. Anda lupa. Sedekat-dekat seorang hamba dikala ia sujud, di sujud yang terakhir salat sunnah. Sujud yang terakhir, sepertiga malam terakhir, malam-malam Ramadan, itu sangat mustajabah. Di sujudmu yang terakhir tadi, engkau mengatakan setelah memuja-muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau katakan di ujung doamu itu, Ya Mughis Aghisni, Ya Ghiyasal Mustaghisin, wahai Zat yang memberikan pertolongan, tolonglah hambamu ini ya Allah. Suaramu masuk arsy-Nya Allah. Ketika suara masuk arsy-Nya Allah, tiba-tiba permohonanmu yang kedua, minta pertolongan kepada Allah, masuk lagi. Arsy-Nya Allah begitu bergoncang dengan kerasnya. Dan ketika engkau sampaikan mohon pertolongan yang ketiga, aku datang menolongmu. Assalamualaikum. Walillahi junudus samawati wal ard. Milik Allah lah bala tentaranya di muka bumi dan di langitnya. Maka malam-malam Ramadan, di akhir-akhir malam ini, banyak bala tentara Allah yang akan kita lihat akan menolong hidup kita.
di hari-hari kemudian. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Allah maha besar, selain Allah kecil, saudaraku. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita semua bisa mengakhiri bulan Ramadan ini menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Hamba yang pandai bersyukur, dia tambah taat kepada Allah. Hamba yang pandai bersyukur, dia salatnya rajin, sujudnya rajin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang pandai bersyukur, dia selalu membaca Al-Qur'an. Hamba Allah yang pandai bersyukur, dia selalu memikirkan, bukan memikirkan dirinya, memikirkan banyak orang. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang memperoleh kemenangan, bisa mengakhiri Ramadan ini dengan keberkahan, kebaikan yang Allah janjikan. Diampuni dosa dan kesalahan kita. Yang paling penting, selesai Ramadan, Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Yang berikutnya, keberkahan, kebaikan Ramadan menyertai kita, sehingga 11 bulan yang akan datang, kita semua bisa melanjutkan perjuangan kita, menggapai ridha Allah, dan akhirnya kita semua mudah-mudahan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, ahsanal jaza atas apa-apa yang sudah disampaikan kepada kita. Luar biasa, sore hari ini kita mendapatkan pencerahan dari guru kita. Innallaha la yudhi'u man ajra ahsanu amala. Terima kasih Ustaz, sudah disebut-sebut, didoain tadi angkatan 22, angkatan 22. Ya, terakhir angkatan 22 juga ikut umroh bersama Ustaz. Alhamdulillah, amin. Ustaz Zakaria, aina Ustaz Zakaria? Mojud, lagi ya nih harban suaya ya ini jawal ya. Ya, insyaallah Badi. Insyaallah setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Ya. Dan insyaallah silakan teman-teman boleh bertanya langsung ke narasumber kita yang mulia Kiai Haji Rehan Sabuki, atau boleh dijapri lewat chat yang sudah ada. Ya. Baik Ustaz, sambil mungkin teman-teman masih bertanya nanti, saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di chat ini. Yang pertama, beberapa salam buat Ustadz hadir, udah lama nggak ketemu, alhamdulillah ngelihat Ustadz luar biasa, tetap sehat walafiat. Jadi ingat tapak suci ini katanya. Ya. Sama ingat kasyaf ini katanya. Kedua pertanyaannya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini pertanyaan dari kori kita barusan. Kori kita alhamdulillah tadi baru saja memiliki anak San. Alhamdulillah berkah. Ya, mudah-mudahan berkah. Makanya beliau dijuluki dengan Abu Arya Zaidan. Ya, anaknya Abu Arya Zaidan. Pertanyaannya Ustaz, ya. Sementara Quran disebutkan turun tanggal 17 Ramadan. Apakah artinya Lailatul Qadar itu adanya tanggal 17 Ramadan atau yang lain? Sedangkan Al-Qadar itu kita tahu banyak dibaca di akhir-akhir asl awakhir. Namun diturunkannya Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Itu apakah 17 Ramadan telah tepat Lailatul Qadar atau di malam yang lain? Ustaz. Ya. Jadi ada banyak pemahamannya dimulainya turunnya Al-Quran itu di malam tanggal 17. Malam-malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu. 17, kemudian ada juga menyebutkan tanggal 19, kemudian Asyurul Awakhir, malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir. Taharraw Lailatul Qadri fi Asyuril Awakhir, atau kama qala Rasul. Jadi kita harus berjaga-jaga di 10 malam terakhir. Wahwa witrun, dia adanya di
malam ganjil, kira-kira gitu. 21, 23, 25, 27, 29. Ya, ya. Ya. Berarti ada kemungkinan juga di tanggal 17 Ramadan, namun indikasi yang terkuat ya tadi di malam-malam ganjil asal awakhir. 23, 25, 27, nanti malam insya Allah tanggal 25 insya Allah. Mudah-mudahan kita Insya Allah. dapat Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, ahlan wa sahlan Ustaz Lutfi Burhanuddin. Ya, beliau juga sempat umrah dengan kita. Silakan teman-teman semua yang ada di link, Ustaz Anwar dan yang lainnya, jika ada yang dipertanyakan atau mungkin pencerahan lainnya, silakan. Kami bukakan pintu tanya jawab seluas-luasnya. Bu Haji Darwani, selamat bergabung. Bunda Haji Darwani, ini mungkin mewakil, ya, wakil dari Haji Zakaria. Zakaria, betul. Bang Haji. Ya, silakan Bu Haji, ada yang mau ditanya? Teman-teman yang lain silakan. Prof Yankor. Siap. Ingin bertanya, Ustaz. Betul, Ustaz. Salah satu atau satu-satunya tujuan dari orang berpuasa itu kan la'allakum tattaqun. Iya, betul. Kalau nanti pasca puasa lebaran tapi kita masih gini-gini aja nih, baiknya ada tapi buruknya juga tetap nih. Ini kita termasuk tattaqun atau gimana nih, Ustaz? Ya. Jadi takwa itu proses perjalanan. Takwa itu proses perjalanan. Takwa itu proses perjalanan. Jadi kalau kita ini besok lebaran, ternyata itu tadi masih suka berbuat baik, tapi juga masih senang dengan keburukan. Itu artinya apa? Proses berbuat baik, proses kita menuju takwanya itu belum selesai. Bahasanya gitu. Takwa itu artinya sebenarnya berhati-hati di antaranya. Ada beberapa literatur yang mengartikan takwa itu. Takwa itu juga artinya juga berhati-hati dari hal-hal yang haram, hal-hal ya dosa dan lain-lain. Setelah puasa Ramadan harusnya sudah berhati-hati, berjaga-jaga, berhati-hati. Kemudian takwa itu adalah melakukan kegiatan, melakukan ketaatan kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan menjauhi larangan Allah juga dengan penuh kesungguhan. Sehingga apa, takwa itu juga masih akan mengikuti kita karena proses perjalanan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal hidup ini adalah takwa. Bagaimana caranya? Takwa itu wasari'u ila ciri-cirinya banyak. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu dengan ampunan dan surga yang luasnya luas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang takwa itu adalah orang yang pandai mendermakan hartanya di kala lapang maupun di kala sempit. Wal kadzibina al-ghaiza, pandai menahan amarahnya, pandai menahan dirinya. Pandai menahan amarahnya. Wal kadzibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Pandai memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita mau marah, kita tahan, kemudian tidak jadi marah, itu juga adalah salah satu menuju takwa. Mendapatkan harta kita sebagian jalan Allah, kemudian menahan amarah, kemudian pandai memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, memaafkan dosa dan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan dia senang berbuat baik. Kira-kira gitu Ustaz Yanwardi, syukur. Yang penting adalah bagaimana kita upayakan setelah Ramadan ini kita masih terus di jalan Allah, melakukan ketaatan, kebaikan.
dan meninggalkan keburukan. Ya, itu di antaranya. Amin, amin, amin. Luar biasa, Ustaz. Ini ada lagi pertanyaan, Ustaz. Dari kaum Hawa ini, Ustaz. Ini pertanyaan dari Bunda Zahra Sarmili. Kelihatannya Ustadz juga tidak asing dengan beliau karena sering ketemu di Mekah kayaknya nih. Beliau juga sering bawa jamaah juga. Bagaimana caranya untuk perempuan yang sedang uzur atau haidah ingin memaksimalkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan? Sementara kalau seseorang haidah itu banyak larangan syar'inya. Satu sisi pengen mengoptimalkan, memaksimalkan malam-malam terakhir Ramadan, tapi satu sisi orang yang haid ini kan banyak larangan syar'inya, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Man shoma Ramadhana, man fattara fihi sha'iman, kata Rasulullah. Man fattara fihi sha'iman, kana lahu misla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'un. Barang siapa memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa di saat dia berbuka, maka baginya pahala orang berpuasa itu tanpa berkurang sedikit pun. Maka kalau dalam kondisi haid, dalam kondisi ini haidah atau nifas setelah melahirkan, maka bisa tetap melakukan kebaikan di akhir Ramadan, memberikan buka puasa. Yang kedua, menyiapkan makan dan minum bagi orang-orang yang iktikaf, melakukan iktikaf di masjid ataupun di rumah, para asatizah wal ustazat, para kiai dan segala macamnya, untuk bersahur, untuk berbukanya dan lain-lain. Kemudian memberikan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita punya rezeki, punya uang, kita sedekahkan. Kalau kita punya uang lagi, kita tabungkan atau investasi, itu hal biasa. Kalau kita punya uang, kita tabung. Kalau punya uang lagi, investasi. Kalau punya uang lagi, baru sedekah. Itu hal biasa. Tetapi orang punya uang baru masih sedikit, uangnya itu disedekahkan, dibagi orang lain. Itu luar biasa. Bahkan kalau kita bisa mau mewakafkan uang kita saja di jalan Allah, itu pahalanya lebih hebat dari pahala-pahala yang ada di bulan suci Ramadan ini. Kira-kira begitu. Baik, Ustaz. Ya, Bunda Zahra tadi, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih, Bunda Zahra Sarmili. Ada lagi, Ustaz, nih, dari Bunda Siti Maria Ulfa. Beliau ini seringkali disebut dengan sebutan Ibu Komandan. Karena istri dari komandan ini. Beliau juga punya banyak taman bacaan. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana tanda-tanda fisik bahwa malam itu telah terjadi Lailatul Qadar? Maksud saya, apa ada tanda-tanda fisik dari kondisi alam misalnya? Jadi apakah ada tanda-tanda fisik dari kondisi alam? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Ya, alhamdulillah, dari literatur dan dari apa yang pernah kami dapatkan dari Rasulullah. Menurut Rasulullah, bila terjadi malam Lailatul Qadar, malam itu terlihat tenang. Kelihatan tenang. Bahkan kadang, hujan rintik-rintik. Kadang hujan rintik-rintik. Semuanya juga alam itu begitu teduh, begitu tenang. Sejuknya luar biasa anginnya itu. Kalau kita keluar malam, jam 3, jam 2, setengah 3 itu, sejuknya luar biasa malam itu. Kemudian pagi harinya, mataharinya tidak menyorot begitu panas, tapi begitu teduh, karena para malaikat pun baru selesai naik dari langit dunia ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara tanda-tandanya, dan malam itu adalah malam yang indahnya luar biasa. Saya kira gitu ya. Alhamdulillah. Memang belakangan dirasakan malam-malam belakangan ini agak beda, Ustaz. Mendung, ya kan, tenang kelihatannya. Biasanya saya suka terbangun dengan orang bersahur, gubrak. Tapi udah berapa malam nih nggak kedengeran suara itu. Tiba-tiba bangun tenang aja kelihatannya. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari Ustaz Nasruddin. Beliau ini dokter ahli bedah, Ustaz.
bedahnya ahli kandungan. Beliau bertanya, Ya. seringkali dalam berbagai diskusi dikatakan bahwa puasa itu menyehatkan bagi tubuh kita. Mohon penjelasan sedalam-dalamnya, Ustaz. Berikut kasusnya. Ya, puasa, sumu tasihhu. Puasa itu menyehatkan. Puasa sehat. Puasa sehat itu diantaranya kalau puasanya ikuti sunnah-sunnah Nabi. Satu, kalau sahur diakhirkan. Kemudian kalau buka puasa disegerakan. Makan yang manis-manis, terutama kurma, kalau bagus sunnahnya. Kemudian tidak terlalu banyak makannya, sepertiga untuk makanan, sepertiga udara, sepertiga air. Makanan, air, dan udara. Jadi kita kadang-kadang nggak sehat, kenapa? Karena makannya banyak. Terus karena makannya kekenyangan, berat banget, tarawihnya juga berat. Jadi ngantuk bawaannya. Habis subuh juga ngantuknya luar biasa. Jadi harusnya habis subuh ya memang berat kalau kita tidak biasa. Pada subuh baca Quran, habis baca Quran, kemudian zikir, berselawat, berdoa kepada Allah sampai dengan terbit matahari. Setelah terbit matahari kita sholat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Maka dia mendapatkan pahala umroh sempurna dan sempurnanya. Jadi puasa itu akan sehat, kemudian jangan tidur setelah subuh. Tidurnya di atas jam 9, menjelang zuhur. Kemudian memperbanyak baca Quran, berzikir, dan beraktivitas. Kalau kita ngantuk setelah zuhur, istirahat. Itu saja mungkin Ustaz Ahmadi, puasanya sehat itu. Puasa untuk menyehatkan. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ya. Ahlan wa sahlan, Ustaz Furqan. Ustaz Furqan ini mungkin dekat dengan Ustaz Rehan. Beliau juga banyak menulis di jurnal-jurnal, seminar-seminar nasional maupun internasional. Waalaikumsalam, Ustaz. Nah, ada yang mau disampaikan Ustaz dengan Ustaz Rehan nih? Baru gabung nih. Ini salam sama Ustaz Rehan nih. Udah lama nggak ketemu. Ya, Ustaz Furqan. Ahlan Ustaz Ya, Furqan. Assalamualaikum. Ya. Ya, alhamdulillah. Kita bersyukur saat pengajian online kita ajang silaturahim juga. Ustaz Furqan bisa menatap Ya, Ustaz Rehan juga bisa menatap Ustaz Furqan kembali. Termasuk kita juga udah lama nggak ngeliat Ustaz juga, ya kan. Ini ada pertanyaan lagi, San, dari ahlan wa sahlan Ustaz Muhammad Nur Karim, ya telah bergabung guru kita ini. Ada pertanyaan dari Jamie Usman, Ustaz. Ini beliau staf ahli di Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum, Ustaz. Ingin bertanya di luar konteks. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kami aparat sipil negara? Ini lagi ngetren tadi ya, ASN nih, THR dan cuti bersamanya batal ini, ya kan ya. Dituntut untuk berkompetisi menduduki jabatan tertentu dengan istilah open building. Apakah itu tidak diartikan meminta jabatan pada posisi tersebut, Ustadz? Mohon pandangan Ustadz. Bukankah meminta jabatan itu dilarang? Betul, Ustaz? Ya, kebaikan itu semuanya dari Allah. Sumber kebaikan adalah Allah. Sumber keburukan dari kita. Kalau orang terlalu ambisius, itu sebenarnya bukan cuma dilarang, tapi membuat hidupnya tidak tenang. Bahkan orang ambisius itu, itu temannya iblis. Karena dia masuk terperangkap dalam jebakan iblis. Gerbang iblis yang paling besar. Itu diantaranya. Panjang lebar penjelasannya itu. Jadi yang penting adalah kita bekerja. Bekerja keras. Bekerja cerdas. Kemudian bekerja ikhlas. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita sudah bekerja baik, ternyata tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, pasti ada kebaikan yang Allah titipkan untuk kita. Dan Allah ganti kebaikan itu dengan caranya, dengan jalan yang lain. Kira-kira gitu, Ustaz Ahmadi ya. Ya, waduh, menarik sekali nih. Nanti mungkin Ustadz Jemi nanti bisa kita buka forum tersendiri ini. Karena Ustadz Jemi Usman ya. Ya, suka tidak suka, ini beliau juga masih di kantor kayak ini.
suka tidak suka, mau tidak mau, memang kan jabatannya dibuka dengan open bidding. Ya, itu sistem yang memang negara buat, ya kan. Akan tetapi memang satu pandangan lain, karena kita adalah anak pondok, punya pandangan bahwa meminta jabatan itu dilarang. Ya. Tadi ada indikasi bahwa yang ambisius adalah teman-teman setan. Maka nanti sepertinya akan kita jadwalkan kembali, Ustaz. Ini luar biasa pertanyaannya. Bagaimana menentukan sikap ini, karena mau tidak mau, suka tidak suka, satu sisi kita memang tadi beberapa hal dipesan oleh Ustadz dan oleh Ayahanda Marus Amin dengan ini dan itu, tapi di lain sisi kita juga dihadapkan dengan birokrasi. Mungkin nanti dengan Prof. Yankur juga diagendakan, insya Allah, isu yang luar biasa ini. Ada lagi Ustadz nih, Ustadz Nasruddin bertanya, kenapa dianjurkan jangan tidur setelah salat subuh, Ustadz? Apakah ada akibat yang terjadi pada tubuh kita jika kita tidur? Ya, menurut ilmu kesehatan itu berakibat buruk bagi kita kalau tidur setelah subuh sampai dengan jam 9. Memang sangat enak tidurnya, tapi berakibat. Insulin kita sedang bereaksi, bekerja. Itu mengakibatkan diabetes dan banyak penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Kira-kira gitu, Ustaz. Iya. Itu menurut ilmu kesehatan. Baik, ya. Selamat datang Ustaz Sofan Hanif. Ini dari Bali Ustaz nih, beliau. Ya, bergabung dengan kita. Teman-teman yang lain, silakan, masih ada yang ditanya? Bisa tanya langsung. Afan, Nasir. Bisa langsung bertanya Ustaz Rehan atau di Japri di pesannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan. Betul. Ustaz. Benar. Alhamdulillah. Senang banget ngeliat muka Ustaz, wajahnya luar biasa. Membuat kita makin bergairah dalam beribadah di akhir Ramadan ini. Ustaz, syukran atas ilmunya, nasihatnya gitu. Melanjutkan tadi daripada nasihat Ustadz buat kita semuanya, terutama menghadapi akhir Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi, terutama masalah sosial, sedekah dan sebagainya gitu, Ustadz. Alhamdulillah kita sebulan full ini sudah mengadakan kegiatan agama yang sifatnya silaturahmi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, juga sekaligus berbagi sedikit rezeki yang kita miliki kepada teman-teman kita yang membutuhkan juga, saat alhamdulillah. Jadi kita sudah mengadakan penggalangan donasi. Nah, kebetulan Al-Fagir saya pribadi dipercayakan sama teman-teman untuk melakukan kegiatan penggalangan dana. Insya Allah besok kita akan menyalurkan dana tersebut untuk teman-teman kita yang terdampak daripada kondisi virus COVID-19 ini. Saat mohon doanya dari Ustadz, mohon nasihatnya, juga mudah-mudahan keberkahan buat teman-teman semua yang sudah mensupport kegiatan daripada dakwah dan kegiatan daripada donasi sosial ini, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Mudah-mudahan juga teman-teman makin semangat dalam bersedekahnya, dalam ibadahnya, terutama dalam silaturahminya ke depan, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustadz Margarin, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, Ustadz, ada pertanyaan nih dari Ustadz Yankur. Bagaimana cara menjadi lelaki yang beriman, terutama saat ini lagi punya uang? Karena cukup berat dengan godaan ketika kita punya banyak uang. Jadi laki-laki yang beriman. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya kali mungkin ya. Silakan Ustaz, bagaimana cara menjadi lelaki yang beriman, terutama kita sedang lagi punya uang? Karena ujiannya luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Yang pertama, kalau kita punya uang, nomor satu yang diingat itu harus siapa? Orang tua kita, terutama ibu kita. Kalau yang kedua setelah ibu kita, yang kedua siapa? Yang kedua itu ustadz kita, guru kita yang harus diingat. Jangan bukan istri, bukan yang lain-lain, bukan. Kalau istri dan lain-lain itu tanggung jawab kita, tanggungan kita.
Saya belajar dari kehebatan kesuksesan orang-orang yang sukses, yang hebat luar biasa. Nomor satu ibunya. Nomor dua katanya ustadznya. Atau gurunya. Bahkan bawalah sedikit rezeki kita untuk diberikan kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita yang ada di dekat kita. Kalau ada rezeki lagi, bagi-bagi siapa, kan kira-kira gitu. Itu tadi. Nomor satu ibumu, yang kedua gurumu. Kalau kita sudah memberikan guru, yang berikutnya istri, anak-anak itu harus dibahagiakan. Ustaz Ahmadi, itulah sebelah laki-laki sebenarnya. Karena kalau dia, bagaimana dia mau bisa bawa berbagi kepada orang lain, sedangkan untuk ibunya, gurunya, istri dan anaknya saja tidak diperhatikan. Nggak mungkin dia bisa memegang amanah uangnya itu dengan baik. Kayak gitu ya. Baik, baik Ustaz. Jadi yang pertama Dan bilang ibu, kalau ada rezekinya bagi-bagi kita gitu ya. amin, 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 amin. Pertama ibu, kedua Ustaz, istri itu tanggungan kan ya? Tanggungan, Tanggungan. kewajiban. Kewajiban ya, bukan urusan bagi-bagi uang. Ya. Baik, baik, alhamdulillah, luar biasa. Tapi kan ini ada peran istri kan katanya. Ya. Tetap ya. Tetap. Ya, tetap Bunda. Ya, kalau sukses istrinya hebat. Ya, ya. Baik, baik. Ya, nanti Bunda Zahro kita bikin sesi selanjutnya ini. Ya. Kenapa istri ya jadi yang ketiga? Ya kan urutannya, gitu kan. Karena biasanya uangnya lebih dipegang istri biasanya. Nanti ini menarik saat perbincangannya, mulai dari tadi buka jabatan dengan open bidding dan kerakusan orang tentang jabatan, juga bagaimana uang kita juga ternyata tidak ke istri yang pertama, akan tetapi orang tua lebih dulu dan ustadz-ustadz kita, karena memang orang tua ya ibu kita dan guru kita yang sudah mengajarkan kita. Ini menarik kemudian jadi wacana kenapa harus yang ketiga istri. Nanti insya Allah mungkin ada kesempatan lagi Ustadz bisa ada waktu untuk kemudian kita buka lagi nanti untuk isu-isu yang krusial mudah-mudahan. Baik, mudah-mudahan Ustadz sehat. Ini karena memang waktunya yang sudah sampai, maka tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada seluruh hadirin yang hadir. Ya, tadi beberapa orang, saya catat ada 25 orang yang kemudian masuk dan keluar. Juga ada yang kesulitan masuk lewat Google Meet karena memang beliau pakai handphone. Maka insya Allah, tapi tidak usah khawatir, acara ini kami rekam. Untuk kemudian setelah kita tutup, insya Allah 5 menit atau 10 menit setelah itu, kita bisa lihat tayangannya langsung di YouTube. Ya. Hari ini pun sebetulnya live dengan beberapa Facebook yang ada, baik itu Angkatan 22 maupun alumni Darun Najah. Jadi sesungguhnya kalau bisa lihat di sini, pesertanya luar biasa, banyak sekali. Maka karena memang waktu juga yang memisahkan kita, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para penanya, termasuk tadi yang sudah berpartisipasi menjawab kuis, tapi memang jawabannya belum lengkap, 3 tadi ya. Ya, sehingga belum bisa ditransfer kayaknya nih. Maka insya Allah terima kasih kepada para penanya, seluruh dari kaum hawa, ibu-ibu, baik bapak-bapak, kakak-kakak semua, guru-guru kita, ada Ustadz Al-Furqon, ya kan, Ustadz Dani Setiawan, ada pengusaha juga nih, Ustadz Dona Ramadan, dan seluruh yang hadir, guru kita Ustadz Nur Karim, yang tadi sudah menyampaikan donasi saat sampai tanggal 18 itu nanti insya Allah ada diberikan untuk teman-teman yang terdampak COVID-19. Maka dapat saya simpulkan di sini bahwa keberkahan sesungguhnya tidak akan pernah lari dari kita dan tidak akan pernah Allah kurangkan dari harta kita, kesehatan kita, manfaat hidup kita. Kita mampu berbagi meskipun kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita mampu kemudian menempatkan diri kita untuk berbagi meskipun diri kita juga sedang dalam fisarra wadharra seperti yang Ustaz gambarkan tadi. Dan mudah-mudahan setelah
puasa ini kita bisa menjadi seperti yang Ustaz gambarkan tadi, wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas, ya. Bisa kemudian menjadi pemaaf, penyukur, ya kan, untuk kemudian ada juga Ustaz, salam dari Ibu tadi itu dari Almahera, yang luar biasa, jauh-jauh Ustaz, dari Bali, dari Almahera, ya kan. Dan beliau mengucapkan terima kasih atas pencerahannya, ya. Dan mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan berkah dari apa yang Ustaz sampaikan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita biasa menutupnya dengan doa Ustaz. Kita jujur kangen dengan doa Ustaz. Beberapa teman-teman request ke handphone saya, udah yang doa Ustaz Rehan langsung. Ya. Jadi biasanya dari kita yang doa Ustaz. Ini beberapa japri ke handphone, doanya Ustadz Rehan langsung karena memang beliau luar biasa doanya, gitu. Maka kami mohon atas permintaan teman-teman agar Ustadz menutup acara ini dengan doa, dan kami semua insya Allah mengaminkan, ya. Waktu dan tempat kami berikan seluas-luasnya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la 'aiban illa satartah wa la 'aduwan illa khazaltah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bis salihat a'malana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سلمنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas doanya. Dan kami seluruh yang hadir mendoakan Ustadz juga mudah-mudahan kebaikan, kesehatan, terus mencurahkan kehidupan Ustadz, dan insya Allah mudah-mudahan haji dan umrohnya semakin lancar, cepat dibuka di Saudinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Terima kasih yang segala hadirin yang sudah hadir dan bergabung. Insya Allah bisa kita ketemu lagi di hari ke-25 di jam yang sama, dan mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka saya undur diri, mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan, itu artinya masih belajar, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami segenap panitia dan penggagas serta pengusul dari alumni-alumni berterima kasih sekali lagi pada Ustaz Rehan, dan mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih kami ucapkan
Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar, Rafiq.